Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah. Sabahal khair. Bagaimana kabar kalian semua? Insyaallah senantiasa dalam keadaan sehat, baik, kuat, dan senantiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Dengan apa? Yaitu membantu orang tua kalian di rumah, mungkin bantu nyapu, atau mungkin bantu ngepel, atau hal-hal yang lain ya, untuk meringankan beban kedua orang tua kalian. Baik, adapun pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih seputar kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang semestinya terbiasa disampaikan oleh seorang muslim. Jadi kemarin kita mempelajari secara garis besar yaitu seputar kalimat thayyibah subhanallah, kemudian kalimat thayyibah masya Allah, dan yang ketiga yaitu kalimat thayyibah Allahu Akbar. Silakan dibuka bukunya langsung di halaman kedua. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, sama-sama kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, bisa diperhatikan sebuah peristiwa yang ada di gambar tersebut. Ya, di sini apa yang teman-teman lihat? Oke, tentu di sana terlihat rumah-rumah yang rusak. Ya, jalanan-jalanan yang rusak, banyak lumpur. Intinya ini sebuah musibah. Ya, mungkin disebabkan karena gempa, kemudian setelah itu dihantam atau dilanjutkan dengan banjir. Ya, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita semua menghadapi dengan peristiwa-peristiwa yang demikian, salah satunya yaitu seperti musibah gempa bumi atau mungkin tsunami, bencana alam yang lain-lainnya, ya, maka apa kalimat thayyibah yang tepat untuk kita menyampaikan dengan kondisi tersebut? Maka jawabannya adalah dengan mengucapkan subhanallah. Dengan mengucapkan subhanallah. Karena kalimat subhanallah itu diciptakan untuk saat seseorang melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menakutkan. Ya, tentu dengan kejadian yang ada di gambar, kita kan takut ya pastinya. Ya. Seperti halnya ketika teman-teman berada di luar, kemudian terdengar hantaman petir yang sangat besar, maka tentu itu hal yang menakutkan. Atau mungkin di dalam rumah, ya, mendengar hantaman petir yang besar, ya, kemudian atau terjadinya gempa bumi dan lain sebagainya, maka itu hal-hal yang menakutkan. Maka sudah seyogianya dan sepantasnya sebagai seorang muslim, ketika mendengar atau ketika merasakan atau mengalami peristiwa tersebut, maka kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Apa arti subhanallah? Yaitu maha suci Allah. Maksudnya apa? Yaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ketika kita menyaksikan atau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan atau ketinggian atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Seperti apa? Seperti tadi gempa bumi, ya, seperti mungkin gunung meletus, seperti halnya adanya pandemi ini. Ya, maka pandemi ini merupakan sebuah musibah, hal-hal yang menakutkan. Maka sepantasnya kita mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adapun kalimat subhanallah, thayyibah subhanallah ini disebut dengan kalimat tasbih. Maaf. Ya, disebut dengan kalimat tasbih. Jadi ketika ada yang mengucapkan, kamu tolong bacakan kalimat tasbih, teman-teman nggak usah bingung. Kalimat tasbih adalah subhanallah. Ya. Adapun mengapa kita mengucapkan kalimat tasbih? Tentu hal ini agar tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikatnya Allah akan senantiasa suci. Karena Allah sang pencipta, ya, Allah sang pemilik
yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan semua makhluk di muka bumi ini, ya, baik itu makhluk hidup maupun makhluk mati, semuanya itu memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an di surah Al-Jumu'ah ayat 1 Bapak bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Yang artinya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci dan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Jumu'ah ayat 1. Shadaqallahul azim. Baik, adapun selanjutnya yaitu kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah. Ya. Yang pertama yaitu ketika kita melakukan sholat berjamaah, baik teman-teman sholat jamaah di rumah maupun bagi yang laki-laki sholat jamaah di masjid. Kemudian pada saat itu imam sholat ya lupa akan bacaannya atau salah gerakan ya. Salah gerakan dalam rukun salatnya, maka makmumnya itu seharusnya mengucapkan subhanallah. Ya, jadi itu waktu yang tepat ya ketika imam salah bacaan ataupun salah gerakan dalam rukun salat. Ya, yang lupa. Kemudian adapun yang kedua ketika berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini setelah salat kita laksanakan dengan mengucapkan subhanallah, 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 zikir setelah salat. Ya, adapun di luar itu tidak mengapa, bagus. Pak, apakah boleh saya mengucapkan kalimat subhanallah ketika saya di jalan, ketika saya bermain? Boleh, itu sangat bagus. Ya. Adapun yang ketiga yaitu ketika melihat sikap seseorang yang kurang baik. Kita melihat di hadapan kita ada seseorang yang kebiasaannya tidak baik, atau mungkin mabuk-mabukan, atau mungkin berjudi. Ya, tentu kita mengingatkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga bisa dengan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, kita melihat ada orang yang malas-malasan, orangnya mager aja, orangnya kerjaannya cuma main games aja. Ya, maka ini bisa kita ucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Ya, karena kita melihat hal-hal yang kurang baik yang tidak sepantasnya melekat di dalam diri seseorang. Nah, adapun yang keempat yaitu ketika melihat ciptaan yang menakutkan. Ya, melihat ciptaan Allah yang menakutkan. Seperti apa? Di sini seperti informasi bencana alam, seperti halnya pandemi Covid ini. Tentu ini hal yang menakutkan. Ketika hujan lebat, ketika adanya angin puting beliung, badai, banjir bandang, atau terjadi kecelakaan di perjalanan, melihat kejadian kecelakaan di perjalanan, maka inilah hal-hal yang menakutkan. Dan sepantasnya bagi seorang muslim itu mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Dan tentu kalimat subhanallah ini sangat dianjurkan, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 17. Di sini fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Yang artinya maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Ya, surah Ar-Rum ayat 17, sadaqallahul azim. Karena apa tujuan dari bertasbih? Tentu tujuannya agar kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan dari hal-hal yang tercela. Jadi demikian pembahasan yang Bapak sampaikan untuk kalimat subhanallah. Semoga kita semua senantiasa membiasakan diri kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, dan pastinya diucapkan dengan waktu-waktu yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.